Halo anak-anak, apa kabar? Miss berharap kalian baik-baik saja ya. Berhubung pandemi COVID-19 masih berlangsung, kalian di rumah saja ya. Belajar di rumah biar Miss yang sediakan video pembelajaran melalui Telegram dan YouTube. Berikutnya Miss akan memperkenalkan guru-guru IPS kelas 3. Yang pertama Miss Hartati, guru IPS kelas 3A dan G. Berikutnya Miss Luciana, guru IPS kelas 3 B dan H. Berikutnya Miss Betty, guru IPS kelas C dan F. Berikutnya lagi adalah Miss Livayanti, guru IPS kelas 3E. Dan yang terakhir Sir Michael Christian, guru IPS kelas 3I. Hai student, hari ini kita akan belajar IPS. Nah, murid-murid tahu nggak apa itu IPS? Nah, ayo kita tanya sama Miss Betty. Miss Betty, apa itu IPS? Nah, IPS itu anak-anak kepanjangannya dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi pertama. Nah, Miss Fatih, materi pertama itu apa? Nah, kita akan membahas tentang sumber daya energi dan pemanfaatannya. Nah, sumber daya energi itu Miss ada berapa sih? Nah, jenis-jenis sumber daya energi itu ada dua, yaitu sumber daya energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, selanjutnya kita simak video berikut ini. Sumber daya energi dan pemanfaatannya. Anak-anak, ingat tidak sewaktu kelas 2 kalian sudah belajar sumber daya energi loh? Ayo, ingat tidak? Ingat? Ingat dong, ya kan? Nah, Miss akan beri pertanyaan ya. Apa itu sumber daya energi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo anak-anak, jawab yuk. Oke, good job buat anak-anak semua. Pinter-pinter loh semuanya. Nah, sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan energi. Anak-anak ingat ya, tadi Miss bilang apa? Nah, kalau mau dicatat, silakan dicatat atau ditandai di buku cetak juga boleh. Siapa sajakah yang memerlukan sumber energi? Hayo, siapa ya Miss yang memerlukan sumber daya energi? Ya, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Tetapi yang lainnya juga butuh loh, terutama barang-barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari seperti TV, laptop, rice cooker, dan yang lainnya. Tahukah kamu sumber daya energi sudah tersedia di alam loh? Nah, sumber daya energi itu terdapat dua loh anak-anak. Yang pertama adalah sumber daya energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah air. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Dan selanjutnya adalah angin. Ketika kamu pagi-pagi keluar rumah, kamu akan merasakan angin sepoi-sepoi. Dan selanjutnya adalah sinar matahari. Nah, di Indonesia sendiri, kamu dapat merasakan sinar matahari sepanjang tahun loh anak-anak. Jadi, sinar matahari ini dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik loh. Selanjutnya adalah panas bumi. Nah, panas bumi ini bisa disebut juga dengan geotermal. Nah, anak-anak tahu tidak panas bumi ini dapat menyimpan energi panas loh. Dan selanjutnya adalah biomasa. Biomasa sendiri dapat menghasilkan energi listrik dan energi panas loh anak-anak. Nah, kenapa bisa Miss? Iya, karena kegiatan ini dilakukan oleh petani dan peternak yang dapat menghasilkan limbah berupa jemari dan kotoran hewan ternak. Yang terakhir adalah biodiesel. Biodiesel sendiri itu adalah jenis sumber energi yang terbuat dari minyak nabati dan berbagai jenis biji-bijian. Sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya energi ini umumnya berupa bahan bakar fosil sehingga butuh waktu yang lama untuk menghasilkan kembali. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini sendiri terdapat di dalam perut bumi. Nah, untuk menghasilkan minyak bumi harus memerlukan alat yang sangat canggih dan waktu yang cukup lama. Dan berikutnya adalah gas alam. Gas alam ini sama seperti minyak bumi anak-anak. Karena apa? Juga membutuhkan teknologi canggih dan membutuhkan waktu dan usaha yang sangat panjang dan lama.
Yang terakhir adalah batu bara. Miss, batu bara ini apa? Batu bara ini merupakan barang tambang anak-anak dan diperoleh dengan cara digali. Batu bara juga akan habis loh anak-anak, sehingga batu bara ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan dapat menyebabkan polusi udara. Baik, murid-murid sekalian, tadi kita sudah melihat video tentang materi pertama, yaitu sumber daya alam beserta pemanfaatannya. Nah, Miss Rapati, bagaimana dengan pembahasan untuk pemanfaatannya? Nah, untuk pembahasan pemanfaatan akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, see you.